Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Cekawa 3 yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini dalam acara pengimbasan kepada komunitas praktisi tentang modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan pagi hari ini, rekan kami dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Bapak yang pertama Bapak Dwi Kunchoro dan yang kedua yaitu Pak Pamungkas, akan memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah dasar. Kami harap melalui penyebaran pemahaman dan penerapan yang dilakukan di SD Negeri Cekawa 3 mampu membawa dampak positif yang berguna bagi proses pembelajaran di SD Cekawa 3. Baik, untuk yang pertama, mungkin materi yang akan disampaikan oleh Pak Pamungkas. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sragen, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu Guru tidak ada yang tahu budaya positif itu apa? Mungkin bisa tunjuk tangan. Ya, istilahnya budaya positif itu merupakan implementasi dari berbagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan kualitas atau karakter dari siswa. Misalkan, ketika ada siswa itu datang terlambat, biasanya guru sekarang itu langsung istilahnya seperti menghakimi, tanpa ada proses tahu menahu tentang berbagai alasan dari siswa. Nah, kita sebagai guru terlebih dari calon guru penggerak didik untuk setidaknya sebelum kita menghakimi siswa tersebut, kita harus tahu mengapa siswa tersebut bisa terlambat dan treatment apa yang akan kita berikan supaya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan lagi. Untuk lebih jelasnya nanti bisa sambil berjalan. Ya, ini penyaji materi pada pagi hari ini yaitu saya, Pak Pamungkas Harjo dan Pak Dwi Kunchoro dari calon guru penggerak angkatan 7. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, pada pagi ini kita akan menjelaskan ada 6 poin, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol atau restitusi, kemudian ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sekarang kita pembelajaran terlebih Bapak Menteri sudah mencanangkan tentang Merdeka Belajar, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencetak siswa yang menemukan atau goalnya istilahnya, tujuan utamanya untuk mendidik siswa untuk supaya dapat memiliki sikap-sikap yang ada di profil pelajar Pancasila atau bisa Bapak Ibu Guru itu mengenalnya dengan P5. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru dirancang. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, ataupun hukuman. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ketika siswa datang terlambat, guru sebaiknya istilahnya
nanti ketika waktu luang atau saat jam istirahat atau setelah pulang sekolah, kita berikan bimbingan khusus kepada siswa tersebut gimana caranya triknya agar mereka tidak datang terlambat lagi. Kemudian selanjutnya itu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada tiga, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini bisa dicontohkan dengan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Kemudian ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu konsep disiplin, yaitu pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa atau murid. Yang pertama yaitu pengertian restitusi dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian ada memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan contoh kasus ya. Misalkan ada kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Biasanya kalau hukuman itu biasanya guru kalau ada siswanya tidak mengerjakan PR itu langsung menghukum siswa dengan berbagai cara. Misalnya ada yang berdiri di kelas sampai jam istirahat atau apa. Kemudian guru marah dan biasanya murid-murid kalau gurunya marah itu kan menjadi takut. Jadi nanti kedepannya itu mereka istilahnya sadar itu bukan dalam dirinya karena dia takut kepada gurunya. Oh, aku kalau tidak mengerjakan PR nanti saya dimarahi Bapak atau Ibu. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi berarti ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara guru dan siswa. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Kemudian ada guru tegas dan guru menghormati peraturan. Nah, biasanya kalau semacam ini itu masih membuat siswa secara mental itu semakin turun. Nah, kalau misalkan kita sebagai guru memberikan PR untuk menulis teks pidato 1 lembar folio, jika mereka tidak mengerjakan, maka konsekuensinya yaitu menulis ulang atau menulis teks pidato itu selama 3 kali. Nah itu kan dari diri siswa juga istilahnya tidak, motivasinya itu hanya berasal karena apabila saya tidak mengerjakan PR, guru saya akan menghukum saya dengan menulis pidato sebanyak 3 kali. Nah, beda kalau dengan restitusi. Restitusi itu berasal dari motivasi siswa sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Yaitu bisa ditanyakan dengan guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan menghormati murid, dirinya dan orang lain. Jadi guru misalkan ada siswanya yang tidak mengerjakan PR tadi, guru melihat dari mana
atau alasan mengapa mereka tidak mengerjakan PR. Karena mohon maaf, anak-anak sekarang itu kan lebih banyak bermain game atau gadget daripada membaca buku. Jadi mungkin nanti setelah itu kita kasih treatment tertentu kepada murid tersebut supaya untuk mengurangi kegiatannya bermain game, jadi lebih fokus pada pembelajaran. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kalau hukuman itu biasanya bersifat yang pertama menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid bisa merasa takut, kemudian sifatnya memaksa, dan murid itu biasanya menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Terus kalau penghargaan, yang pertama tidak efektif, terus merusak hubungan atau rasa iri, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini ada yang selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima oleh masyarakat, kemudian penguasaan, ya. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Sekian presentasi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Dwi Kuncoro. Saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Dwi Kuncoro yang telah menyampaikan materi selanjutnya sampai tuntas. Kemudian untuk sesi berikutnya yaitu mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu guru. Mungkin kita di sini istilahnya sharing-sharing aja lah. Mungkin ada yang memiliki pengalaman di kelasnya itu kan pasti memiliki apa istilahnya apa ya, suasana atau kondisi murid yang beda-beda. Oh, gimana cara mengatasinya? Mungkin banyak di kelas Bapak Ibu guru yang siswanya itu kurang disiplin atau bagaimana, mungkin bisa digunakan itu. Untuk sebelumnya mungkin saya tanya Bapak Ibu guru di sini sudah bersama murid itu biasanya di pelajaran ya sudah membuat keyakinan kelas ya? Mungkin. Jadi misalkan kita contohkan itu di kelas itu kalau tidak 10 jam pelajaran tidak boleh makan dan minum, kemudian tidak sering ke toilet. Itu mungkin sudah diterapkan semua ya. Sudah dari alhamdulillah. Jadi guru SD Sekawal 3 ini memang luar biasa. Terus saya tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol dari guru. Nah, dari Bapak Ibu guru itu yang paling mewakili Bapak Ibu guru itu yang mana? Yang manajer. Luar biasa. Hebat sekali. Mungkin ada yang manajer, ada yang penghukum. Saya minta tolong bisa kalau misalkan ada yang posisinya penghukum, misalkan kalau murid salah itu langsung dihukum, itu mungkin ada Pak Ranto gimana? Untuk sampai saat ini masih belum. Kita juga mempertanyakan kepada peserta didik di situ. Kalau contoh tadi membuat PR tadi Bapak, kita kalau kita langsung dikasih hukuman dengan hal seperti itu, tapi kita tidak hal seperti itu kita lakukan, tapi kita menanyakan dulu ada apa ya kalau sampai PR itu belum dikerjakan, kita cari solusi bersama-sama di sini. Nanti sudah menuju ke posisi manajer ya Pak istilahnya. Hebat sekali ya Pak. Bisa dijadikan contoh kan untuk Bapak Ibu guru semua dan seluruh rekan-rekan di Kecamatan Tangen. Untuk sesi selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan atau keluh kesah apa sih yang ada di kelas, mungkin Bapak Ibu guru bisa nanti ya pengalaman kita sharing-sharing aja lah. Mungkin dari Bu Jayanda atau Bu Ani juga bisa, monggo saya silakan. Monggo. Jayandi Bu Ani, monggo. Kita sharing-sharing aja lah istilahnya. Mungkin nanti kita kan bisa menemukan solusinya seperti itu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini sekedar sharing saja Pak. Saya itu mempunyai siswa laki-laki. Dia itu sering tidak mengerjakan PR dengan alasan lupa atau tidak ada yang menemani karena posisinya itu orang tuanya, khususnya ibunya itu sudah meninggal. Nah, dengan alasan itu dijadikan alasan saya lupa Bu, saya tidak mengerjakan PR dan saya tidak ada yang menemani mengerjakan PR. Itu solusinya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas keluh kesah yang diberikan oleh Bu Jayanti. Terlebih untuk siswa yang mungkin itu sebuah PR buat gurunya ya istilahnya. Kalau dari saya, langsung saja ya. Dari saya itu mungkin kita berikan treatment khusus mungkin ya seperti di luar jam sekolah. Itu kita bisa tanyakan istilahnya kalau tema pelayanannya sudah keluar kita tanyakan. Mungkin kalau mohon maaf tadi ibunya sudah meninggal, berarti kan masih bapaknya masih, atau mungkin dia itu punya kakak atau kakak yang bisa mengajarinya ketika membuat beda. Itu berarti. Biasanya kalau orangnya itu sudah kenal. Oh iya. Nanti mungkin seperti itu misalkan yang terlebih itu hasilnya kan pendidikan utamanya kan berasal dari keluarga. Yang terlebih kalau misalkan bapaknya sudah istilahnya sudah angkat tangan, ya kita bisa membuat kelompok belajar di dalam kelas tersebut. Jadi siswa itu nanti akan setidaknya memiliki tanggung jawab lah istilahnya. Misalkan dia tidak ikut kelompok belajarnya, otomatis dia akan dicemooh oleh teman-temannya satu kelompok itu. Jadi dia itu kita secara tidak langsung akan mendapatkan sanksi sosial dari teman-temannya. Ya, mungkin hal itu yang akan menjadikan motivasi dari siswa tersebut untuk lebih rajin untuk mengerjakan. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Kuncoro bisa menambahkan. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Pamungkas. Sebenarnya jawabnya cukup untuk mewakili sebenarnya, tapi ini hanya sharing dan terima kasih atas banyak pertanyaan yang bagus sebenarnya. Sebenarnya posisi seperti itu memang kita harus lebih ingat kepada anak itu, terutama dalam masa setelah dewasa. Saya yakin dia memang mungkin ibunya sudah meninggal atau bapaknya tidak bisa anak itu berbagi atau sharing dengan teman yang lain, misalkan di satu tetangga atau di satu sekolah, atau bisa dia itu dengan kakak, paman, atau itu tergantung bagaimana kita memotivasi anak supaya dia itu punya kesadaran untuk mengerjakan PR tersebut. Jadi memang yang bentuk malah anaknya saja, kalau belajar anaknya saja, supaya memang anak itu termotivasi, semangat belajar, dan ada atau tidak ada bimbingan dengan orang tua misalnya, dia itu akan termotivasi, mungkin bisa dibantu teman yang lain atau mungkin paman atau kakek mungkin kalau bisa, atau yang lain, atau malah gurunya juga nanti bisa saya kenal gurunya kelasnya tidak bisa, itu juga bisa solusi, jadikan solusi untuk malah itu. Berarti diingat ke anak membuat sadar supaya dia itu mau mengerjakan PR dengan cara apapun supaya dia itu PR-nya bisa selesai. Itu dari saya. Kira-kira ada pertanyaan lain mungkin dari yang lain bisa menanti Pak Pamungkas ya. Kalau tidak ada, atau mungkin ada hubungannya dengan disiplin positif, misalnya ada anak yang tidak pakai atribut, atau mungkin anak yang berkelahi di kelas, bagaimana kita untuk yang posisi manajer tadi memberikan pertanyaan teman, ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah sebenarnya, gitu Pak Mas, sudah pernah, saya juga kan juga seperti itu, cuma terkadang tingkat emosi maupun sabar kita yang tidak teruji seperti itu, tergantung
juga. Tapi bagaimanapun kita sebagai guru atau posisinya sebagai pendidik maupun memfasilitasi anak untuk belajar, ya mau tidak mau kita harus tetap bersabar dan bagaimana mendampingi anak dengan baik. Saja dari saya. Untuk Pak Wangkas, waktu saya berikan. Terima kasih atas tambahannya Pak. Jika tidak ada pertanyaan atau keluhan dari Bapak Ibu Guru, saya mohon salah satu Bapak Ibu Guru untuk Mas Firman untuk memberikan umpan balik terhadap presentasi yang kami bawakan berdua. Waktu dan tempat saya berikan untuk cukup perwakilan satu aja. Jadi biar ini buat kita tahu Pak Rano untuk juga Pak Rano. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan ini kita melihat tadi ya materi pembahasan yang telah disampaikan tadi, yang sudah dijabarkan tadi, kita banyak sekali ilmu yang kita terima di sini. Jadi baik yang awalnya kita sebagai guru secara tidak langsung ataupun sengaja atau tidak sengaja, peserta didik kita di sini banyak sekali ada kasus baik dari berkelahi, PR dan semuanya itu pastinya seorang guru di situ kemungkinan kita juga akan melakukan sebuah kesalahan di situ. Karena kita pasti setidaknya secara refleks mungkin karena sudah menjadi kebiasaan mungkin untuk guru yang lain itu akan memberikan sebuah hukuman pada anak. Dan padahal dengan cara hal yang seperti itu anak itu justru malah tidak lebih ini lagi bentuk dari sebuah materi yang ini. Jadi kita sebagai pendidik, kita sebagai guru semuanya, kita diharapkan membentuk karakter peserta didik dan jangan memberikan hukuman yang bisa dibilang membuat peserta didik itu tidak lagi semangat dalam pembelajaran. Maka dari itu kita sebagai pendidik kita harus banyak belajar juga dari peserta didik. Bagaimana cara belajar dari peserta didik, permasalahan apa yang dialami peserta didik sehingga peserta didik itu nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan baik dan mendapatkan hasil yang sangat baik. Itu saja mungkin dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan kepada Pak Anto, kepada kami berdua. Semoga dengan apa yang kami sampaikan di depan ini bisa mendapatkan atau menambahkan wawasan dari Bapak Ibu semua tentang budaya positif yang akan diterapkan di kelas masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi ini, saya simpulkan presentasi yang saya bawakan dengan Pak Dwi bahwa budaya positif merupakan kolaborasi berbagai macam kegiatan untuk mewujudkan atau memperbaiki kualitas karakter dari siswa yang berasal dari dirinya sendiri atau dari siswa. Ada terdapat 5 macam posisi kontrol yang harus dilakukan guru, itu bisa menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pengawas dan manajer. Alangkah sebaiknya kita sebagai guru itu tugas kita yaitu untuk mendorong siswa untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan kelas masing-masing. Demikian presentasi dari saya dan Pak Dwi. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.